Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan semua yang melayani perayaan Ekaristi ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta kepada saudari-saudara sekalian, kepada keluarga-keluarga dan komunitas saudara. Kita ingin mohon, semoga Roh Kudus yang datang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang mampu menemukan kehendak Allah di dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita. Semoga Roh Kudus yang sama menganugerahkan kepada kita pertolongan, kekuatan, agar kita mampu melaksanakan kehendak Tuhan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari Raya Pentakosta mempunyai asal-usul yang sangat jauh di dalam Perjanjian Lama. Singkatnya, kisahnya begini. Sesudah umat Allah Perjanjian Lama merayakan Paskah yang pertama, dan dengan pimpinan Musa keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau. 50 hari kemudian, mereka sampai di padang gurun Sinai. Pada waktu itulah, Tuhan menganugerahkan 10 firman sebagai pedoman moral dan hukum, agar bangsa atau umat baru ini membangun diri mereka sebagai umat Allah berdasarkan pedoman moral dan hukum dalam 10 firman itu. Harapannya, dengan pedoman itu mereka menjadi umat atau bangsa yang berbakti kepada Allah, dan bakti kepada Allah itu berbuah pada kehidupan bersama yang sejahtera. Tidak atau belum ada bangsa-bangsa lain pada waktu itu yang mempunyai pedoman moral dan hukum seperti itu. Pengalaman di Gunung Sinai ini dirayakan terus-menerus setiap tahun sebagai peristiwa yang menentukan di dalam sejarah mereka. Kalau Paskah Perjanjian Lama menandai pembebasan umat Allah dari perbudakan Mesir, Paskah Kristus menandai pembebasan kita dari perbudakan dosa. Dalam perjalanan waktu, perayaan peringatan turunnya 10 firman kepada Musa 50 hari sesudah Paskah pertama berubah maknanya berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Bukan lagi sebagai kenangan akan turunnya 10 firman, melainkan sebagai perayaan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus yang bangkit. Roh Kudus itulah yang menjadi hukum baru di dalam hidup umat baru, di dalam gereja yang adalah kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, 10 perintah Allah diberikan kepada umat Perjanjian Lama 50 hari sesudah Paskah Lama dengan maksud agar mereka menjadi umat Allah yang kudus. Demikian juga Roh Kudus yang dianugerahkan kepada gereja 50 hari sesudah Paskah, Paskah baru, diharapkan juga menjadikan kita semua umat yang kudus bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa artinya kudus bagi Tuhan? Jawabannya banyak, dan kalau jawaban itu kita cari di dalam kutipan-kutipan Injil pada hari ini, kutipan-kutipan kitab suci pada hari ini, salah satu jawabannya kita temukan di dalam surat Rasul Paulus yang tadi kita dengarkan. Saya kutip,
kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, menjadi umat yang kudus artinya menjadi umat yang selalu mengusahakan kebaikan bersama. Oleh karena itu, salah satu tanda yang amat jelas, apakah kita secara pribadi, dalam keluarga, komunitas, atau sebagai gereja, membiarkan Roh Kudus itu berkarya, adalah seberapa sungguh-sungguh kita, keluarga, komunitas, dan gereja kita berusaha untuk terlibat dalam membangun kebaikan bersama itu. Kesungguhan untuk membangun kebaikan bersama itu sangat jelas di dalam kisah sejarah gereja awal. 1-2 contoh mungkin membantu. Sebagai buah dari khotbah Petrus, sesudah Pentakosta, lahirlah gereja. Dan lahirnya gereja itu, hidupnya gereja itu digambarkan dengan sangat bagus. Saya kutip begini, mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka tetap bersatu dan selalu ada yang membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Selanjutnya ketika ada perbedaan yang sangat tajam mengenai hal yang amat mendasar yang mengancam perpecahan di dalam gereja, para pemimpin berkumpul untuk mencari jalan demi kebaikan bersama. Sesudah perdebatan yang sangat sengit, kesimpulan pertemuan yang mereka ambil berbunyi begini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Artinya, pihak-pihak yang berselisih dalam pertemuan itu yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem membuka diri terhadap bimbingan Roh Kudus, sehingga keputusan yang mereka ambil adalah demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pihak tertentu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kebaikan bersama mempunyai berbagai macam nama. Dalam Nota Pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2004, kebaikan bersama itu diberi nama keadaban publik. Agar keadaban publik itu dapat tumbuh dan berkembang, 3 pilar utamanya harus berjalan baik. Pertama, negara mesti memastikan agar seluruh daya diperuntukkan bagi kesejahteraan umum. Yang kedua, masyarakat pasar atau bisnis mesti menjalankan usahanya dengan fairness. Yang ketiga, sementara itu masyarakat warga mesti menjaga agar saling percaya yang diandaikan di dalam hidup bersama tidak dicederai. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengakhiri renungan ini saya akan bercerita tentang seorang tukang sulap. Pada suatu hari, ada seorang tukang sulap yang masuk ke suatu ruangan. Ia melihat seekor tikus yang mendekam di pojok ruangan itu tidak bergerak. Tukang sulap itu bertanya, "Tikus, kenapa kamu diam saja mendekam di pojokan?" Tikus itu menjawab, "Saya takut." "Lu takut sama siapa?" "Takut kepada kucing." Tukang sulap itu berkata, "Kamu mau saya jadikan kucing?" "Mau," katanya. Dijadikanlah tikus itu kucing. Tetapi kucing itu tetap saja mendekam di pojokan ruangan. Ditanya lagi, "Kenapa kamu tetap saja di situ?" Dia bilang, "Saya takut."
Takut apa lagi? Saya takut kepada anjing katanya. Mau kamu saya jadikan anjing? Mau. Dijadikanlah kucing itu anjing. Tapi anjingnya tetap aja mendekam di situ. Ditanya lagi, kamu kenapa di situ saja? Dijawab, saya takut. Takut kepada siapa lagi? Takut kepada harimau. Mau saya jadikan harimau? Mau. Dijadikanlah anjing itu harimau oleh tukang sulap itu. Tetapi harimau itu tetap saja mendekam di pojokan ruangan. Lalu tukang sulap itu berkata, maaf kawan, saya tidak bisa membantu kamu lagi. Karena meskipun tampilanmu harimau, tetapi hatimu tetap hati seekor tikus. Marilah kita mohon agar gereja kita tidak menjadi gereja yang mandek, mendekam terus seperti makhluk itu. Tetapi menjadi gereja yang hidup, menjadi umat yang berani dan rajin berbuat baik demi kebaikan bersama.